sometimes menurut gue kita tuh terlalu kayak over glorify kayak apakah mereka sini? bule gitu, kayak post kolonialism banget, kayak semua tuh kayak konsep menurut kita kayak 10 tahun lagi gue bakal jadi produser film. Gimana perasaan lu berdua setelah akhirnya proyeknya udah mau siap rilis nih sebulan lagi? Dan Biasa punya- aja. Ini emang udah dikonsep kan? Iya. Gen Z gitu ya, kayak dengan percepatan teknologi dan lain-lain, kita tuh senang banget menang sendiri gitu. Kayak kita tuh gede sendiri tapi kecil-kecil gitu. Gimana caranya kalau syuting di festival musik yang seberisik itu? Gue pengen ngebahas musik tapi tidak dari kacamata musik. Kenapa kita masyarakatnya semua maling? Karena contoh di atasnya juga maling dan gak apa-apa. Aduh itu Iqbal kok kucel banget. Terus akhirnya orang marah-marah, gimana sih artis kok gak ngejaga diri, kok makin lama makin tuh malah makin jelek. Pesta pora, cerot, copet, Copet, gitu. ya. Cerot. Cuma ya gitu maksudnya kayak cerot maksud gue. Sorry, Iya. cuma maksudnya kayak Cerot apa cerot? Tipis. Terus lu protes soal gue bikin film copet. Alah lu. Tapi emang ada yang protes bang? Gak ada? Ada. Oh ada pesan buat copetan. Yang kelas atas, die motherfucker die. Fuck elite. Lawan rezim. Sabri gimana? Jauh ya ini. Welcome back to Natap Layar. Yapping for the love of cinema. Tepuk tangan lu dong semua. Openingnya baru guys. Bosan ganti lah, kita ganti Iya. tagline lah. mereka baru latihan barusan by the way. Iya benar. Real. Lihat deh. Gue dengar tadi dari kamar mandi kayak kita janjian dulu. Di depan gua kan latihan. Iya kan? Gua mau komen tapi udah. Sorry ya. Depan Bang Kemot banget lagi. Kayak bener gak ada brief sebelumnya Iya, gitu. Sam. bener-bener. Tapi kita maksa spontan itu. Bagus. Makanya podcastnya juga bakal spontan ya guys ya. Anyway, kita di sini sama Iqbal Ramadan dan Bang Edi Kemot. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang. Thank you Terima juga udah kasih. datang ke podcast Iya, kita thank you banget sudah datang. yang sangat sederhana ini. Bang Kemot, Iqbal apa kabar? Baik dong. Sehat ya? Mantap. Alhamdulillah. Gimana setelah operasi pesta copet? Excited gak? Bentar lagi rilis kan? Tidak sabar sih. Gila. Iya. Penantian panjang kalau buat gue terutama Penantian panjang. 2023. 2023. Dari 2023 film. Bukan nomor 23 ya. Bukan. Dari 23 gue yakin gue akan bikin film ini enggak. Berarti sebelum agak lain dong. Jadi gue meeting pertama tuh memang sebelum agak lain, meeting kedua itu di saat mau screening agak lain pertama. Oke. Poinnya berarti sebelum agak lain meledak ya kan? Nah iya, jadi mereka sudah mengokekan project ini. Hmm. Nah menurut gue itu nekatnya Imaginary. Mereka udah mengokekan project ini bahkan sebelum mereka tahu agak lain akan sukses. Oke. Untungnya agak lain sukses. Jadi kita go. Terima kasih agak lain. Shout out apa agak lain. Tapi setelah agak lain sukses langsung dibilang gini, oke KPI-nya sama nih gitu. Aduh. Iya enggak tuh. Tapi dari awal ide operasi pesta copet ini diinisiasikan 2023 emang langsung sama Imaginary kah? Apa gimana? Gue sih ya, maksudnya Oke. gue nggak jalan-jalan ke yang lain untuk bilang bantuin gue dong, nggak pernah. Oke. Berarti langsung. Gue langsung, Imaginary. ya maksudnya yang gue kenal, gue tidak dalam circle sinema ya menurut gue. Maksudnya gue sering produksi syuting apa semua Oke. segala, gue banyak juga di pertunjukan, tapi gue nggak pernah benar-benar membuat sebuah film. Tapi kayaknya semua yang bergerak situ tuh pasti pengen punya satu output akhirnya, ultimate-nya adalah film. Gue juga pengen gitu. Nah cuman begitu gue dapet ide ini, gue nggak tahu gue ke siapa. Yang gue kenal cuman Ernest. Oke. Yang gue cukup kenal untuk Nes bantuin gue dong. Oke. Nah, kayaknya cuman Ernest yang gue kenal di skena sinema. Perfilman. Nah, terus ya udah jadi gue ke Ernest. Iya, tadi kan sempat ngobrol-ngobrol tentang nulis project ini juga ya. Nah itu sebelum datang ke Ernest, lu udah sempet kayak writing a draft atau? Oh iya, jadi gue datang ke Ernest sebenarnya gue kayak sebuah deck aja sih. Gue punya sebuah deck. Di situ gue punya in a way kayak intinya, Nes gue punya ide kayak gini. Nah gitu. Oke. Ada premis besarnya, ada inspirasi artikelnya, kemudian gue bikin satu sinopsis yang udah dari awal sampai akhir. Apa tuh ya? Jadi kayak plotnya udah ada, dari ini kita 3 babak lah. Gue udah bikin itu. Oke. Menurut lu gimana? Lucu dah. Nanti gue pikirin, nanti gue ngobrol gini. Udah. Terus berapa lama kemudian dia kayak, yuk follow up. Kayaknya kalau menurut dia adalah ketika dia endapin masih kepikiran, berarti ada something nih gitu. Udah coba follow up lagi. Terus ngobrol lagi lah kita dari situ. Oke. Nah, yang menarik di project ini kan juga Bal, lo kan juga produser di sini ya. Dan di film lo terakhir yang rilis, lo juga produser gak sih? Kalau yang ini pertama kali gue memproduseri, sebelum-sebelumnya pertama kali. eksekutif produser. Sebelumnya eksekutif produser. Iya. Kalau di Pesta Copet ini lo pertama kali memproduseri. Ini emang
trajektori yang lo lo mau achieve juga memproduksi film selain main di filmnya juga? Oh, dia emang dari lahir aku adalah produser. I was born for this gitu ya tadi. Balik lagi. Gimana ya? Sebenarnya dari dulu gue emang selalu pengen berada di balik layar sih, Nu. Oke. Itu udah jadi keinginan gue dari gue mungkin umur kayak 15 gitu. Itu gue sempat kayak nulis esai untuk apply beasiswa gitu. Bahkan di esai tersebut aja gue nulis 10 tahun lagi gue bakal jadi produser film. Tanpa tahu produser film tuh sebenarnya ngapain, gue nggak ngerti. Belum ada knowledge sama sekali pada Sama saat sekali, itu. cuma kayak, kayak lucu juga ya jadi produser film gitu. Ah. Di kepala gue bikin film tapi bukan director gitu. Oke. Terus mungkin gara-gara gue ngelihat Mbak Mira Lesmana juga kali ya. Dia kan orang pertama yang trust lah sama gue waktu itu untuk sebuah project teater musikal. Terus ya udah, gue emang selalu punya ketertarikan itu, cuma selama ini nggak pernah punya keberanian dan diberikan kesempatannya aja kayaknya di project-project yang lain gitu. Oke. Terus begitu ditawarin ini, Imaginary, Edi Kemot, Bos Kreator, Pestapora, menurut gue ini dunia gue, musik dan film. Yep. Terus gue bilang gue pengen belajar lebih sih, poinnya gitu. Terus sama Ko Ernest waktu itu kita di Blok A ya. Ya udah sekalian aja jadi produser gitu. Terus gue mikir kayak ini orang sarkas atau gimana sih? Ya kan gitu orang ngomong kan kayak, lu jadi ya udah lu aja jadi produser. Enggak, ini marah apa gimana gitu. Terus gue enggak, maksudnya gimana? Enggak, lu kan gini. Ya udah lu belajar aja gitu. Terus gue kayak, yaudah gue coba pikirin dulu gitu. Terus yaudah gue banyak nanya banget sama dia, tugasnya ngapain, apa yang bisa gue pelajarin, bla 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 bla. Ya udah, Drastis History sih. Sekarang film ini ada 4 produsernya. Ada 4. Ada 4, Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga dari Angin Segar, Oke. sama gue. Oke. Nice. Nah, buat Pesta Copet ini berarti kan lo pertama kali memproduksi film. Ini film panjang pertama lu juga, Mas. Director Nekat, debut. Bray. Ya. Gimana perasaan lu berdua setelah akhirnya proyeknya udah mau siap rilis nih Iya. sebulan lagi? Dan Biasa punya- aja. Aduh, Gokil. Biasa aja Jujur. gluk. Gue dari yang excited sampai ke titik sekarang kayak ikhlas pasrah atau buat gue soalnya saking lamanya ya, kayak udah gue jalanin aja deh apa yang terjadi. Oh ini kita harus mundur, kita harus ini, kita harus ini. Karena plannya mundur terus kan sebenarnya. Oke. Dari tadinya mau kita nebeng syuting Pespor 2024 akhirnya mundur jadi Pespor Benar. 2025. Terus begitu tayangnya juga jadi mundur lagi dengan editingnya ada yang di apa segala kayak. Betul. Tapi gue yakin semua datang sesuai waktunya aja sih. Iya, Maksudnya kalau gue ngerasa sekarang pas lah portionnya. Sekarang emang harus sekarang nih Meant to saatnya be. keluar gitu. Oke. Kita udah ngobrolin dari 2024 sih. Maksudnya gue juga di approach tuh pertama kali 2024. Terus sempat ada obrolan waktu itu kita mau syuting dibagi 2, inget gak sih? Kayak Iya. kita syuting bukan part 1, apa gimana ya? Jadi syuting yang non pespornya dulu Oke. di 1 bulan kayak Q1 atau Q2. And then pespor itu kan selalu di Q3 kan. Kalau nggak waktu itu Agustus atau nggak September gitu. Jadi kita syutingnya ada yang di awal tahun, break dulu, ketemu lagi di Pespor 2024. Nggak mau, nggak jadi. Nggak Tapi enak lah. waktu itu tuh idenya kayak gitu karena kita memang harus syuting di Pespor kan. Oke. Kita harus menggunakan set Pestaporanya tuh. taporanya yang asli gitu. Kita bukan create festival musik, kita merespon si festival musik itu. Tapi kayaknya secara budget, secara teknis susah banget buat ngelok orang di 2 jadwal yang berbeda dalam 1 tahun yang sama kan. Terus ada jeda breaknya cukup lama, jadi kayaknya Nggak gak visible. jadi lah waktu itu 2024, akhirnya baru Ya, 2025. 2025 ya. Tapi di 2025 itu masih dengan skema yang sama kayak di Q1 Enggak. syuting. Oh enggak. Jadi pool jadi 1 mendekati Pespor Oke. gitu. Ya, Jaraknya kayak- jadi nggak terlalu lama betul, juga. Pespor ya. tuh jadi anchor time-nya. Betul. Pespornya kapan ya udah kita ngukur sebelum dan setelah. Work around it Work gitu. Oke. Dari tadi kan udah di-mention terus nih Pespor ya kan. Mm-mm. Seingat gua waktu pertama kali project ini udah di-launch ke publik kan namanya Operasi Pestapora. Betul. Bener ya? Mm-mm. Sekarang tiba-tiba diganti. Emang iya, lu aja kali. Wah, masih. Gaslight. Lu aja kali lu. secara titlingnya sekarang ada konsep ya kan Pestapora Copet. Iban, ya kan Iya, ganti iya. copet. Ada apa sebenarnya? Kenapa diganti? Itu emang konsep. Konsep. Gitu. Gue copet, Ijal copet judulnya. Dari 23 gue balik lagi. Ya, ada apa yang terjadi? Kenapa ada pergantian judul di tengah project ini udah berjalan gitu? Kalau gue sih ngerasanya kayak film ini tuh kayak yang tumbuh. Kalau gue ngerasanya judulnya juga bukan ganti tapi tumbuh. Iya. Oke. Kita nggak menutupi juga soalnya kan. Makanya Maksudnya nggak- bukan mengganti. Bukan mengganti tapi kita iniin kan. Iya, sebuah konsep gitu jadinya. Kayak ini tau gak lo? Kalau lo kayak di tip X. Iya. Oke. Ya. Kerenan ini lagi. Gitu. Sama kayak gitu. Kalau spoilernya sebenarnya kata pesta copet itu ada di dalam film. Betul. Dan lumayan signifikan sebagai adegan lah. Oke. Kalau spoilernya. Jadi makanya kenapa kita came up with the title. Itu satu. Kedua,
kita sadar bahwa fokus kita adalah kita mau ngebahas tentang fenomena sosialnya copetnya. Kita bukan fokus sama latarnya, pesta poranya. Karena pesta pora sebenarnya adalah latar. Kalau ngomong premis filmnya kan adalah sekelompok copet amatir karena desakan ekonomi terpaksa melakukan ultimate heist mereka di pesta pora, gitu. Jadi kan itu sebenarnya latar kan, gitu. Nah kalau kita fokus di latar, orang nggak ngeh film ini tentang apa. Sedangkan sebenarnya gue mau ngomonginnya adalah fenomena sosialnya gitu. Terus hal-hal kecil lain lah kayak misalnya kalau di Inggris ini Netflix susah ya paspor. Udah ada dong bahasa Inggrisnya dong. Ada apa tuh? Kalau sekarang ada. Operasi Maksudnya Pesta coba Copet. bayangin pas dulu operasi pesta pora kan. Party Pora Operation apa? Operation of Party Pora. Iya, enggak enak gitu kan kayak. Kalau sekarang kayak pickpocket party operation. Wah, gitu. Maksud gue jatuhnya kayak nama band ya. Please welcome Pickpocket Pickpocket Party Operation. Band-band 3 huruf gitu kan. Iya, Band 3 PO. kata. Nah, the reason kayaknya sebenarnya diskusi internal kita adalah kita percaya kalau judul film tuh menjadi touch point pertama antara karya sama penontonnya kan. Jadi sesedikit mungkin pertanyaan yang bisa muncul dari penonton tentang kira-kira ini tuh film apa gitu, dan sejelas mungkin orang udah bisa punya ekspektasi film ini kurang lebih ceritanya tentang apa. Karena mungkin gak semua orang baca sinopsis, gak semua orang nonton trailer, gak semua orang buka aplikasi tiket gitu untuk ngelihat apa segala macam. Jadi kayaknya dengan operasi Pesta Copet, selain yang tadi disebutin ya itu kayaknya lebih mengerucut aja sih. Kayak langsung, oh iya film copet. Minimal tuh gitu kayak film tentang apa? Kayak copet deh gitu. Nah, speaking of tadi kan dibilang filmnya tumbuh ya. Tapi who came up with the idea first kayak judulnya harus ditip dikit nih gitu. Ernest. True. Iya kan? Ernest, iya. Ernest Oh sih. justru dari Ernest ya? Iya, Ernest. iya. Enggak, sebenarnya pas awal banget dia sempet ini judul yakin nggak tahu, kayaknya iya sih. Ya, jalanin aja dulu, preskon aja dulu gitu kan gitu, udah jalan gitu. Di belakang dia yang kok kayaknya ini gitu. Ada reasoningnya sih, ada supaya lebih clear aja itu. Tapi kita juga kemudian makanya kalau gue sih ngerasa film ini tuh sangat demokratis proses bikinnya. Karena gue emang datang dari pertama kan gue bilang gue mau belajar. Jadi kalau misalnya emang ada insight yang lebih baik, ada idea yang lebih baik, oke, Open. gitu. Gue kalau ide lu lebih keren dari gue terima. Gitu. Jadi diskusinya selalu gitu, mau dari nulis sampai syuting, sampai post pro, sampai ke sekarang juga misalnya ngomongin title gitu. Ya fair aja. Oh iya ding, kerenan yang itu lagi. Sialan, ya udah deh gitu. Jujur tapi maksud gue gitu misalnya. Terus sejujur ya emang ya udah kalau misalnya kita tumbuh ya udah jangan diganti, timba aja yuk gitu. Benar, kita juga maksudnya melibatkan Pesta Poranya untuk diskusi ini kan, kayak ini kita mikirnya kayak gini. Ya kita paham bahwa maksudnya Pesta Pora sebagai festival, sebagai IP juga besar sekali. Seluruh Indonesia bahkan dari negara-negara siblings pun datang gitu kan. Cuma it's a different world gitu, kayak musik, festival musik dan film gitu kan. Kayak gimana caranya bikin sesuatu yang bisa lebih grounded dan lebih bisa diterima sama semua orang, bukan cuma penonton musik atau penikmat musik gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan itu tadi karena bos kreator Pesta Poranya partner kita juga. Jadi bukan yang kayak emang diganti gitu, tapi emang Pesta Pora cerot copet gitu. Cerot. Cuma ya gitu maksudnya kayak cerot maksud gue. Sorry, cuma maksudnya kayak cerot apa cerot tipis anjir. Salah, sorry. Baru bangun. Selepet Jadi gitu kayak maksud gue kayak set ketutup gitu. Jadi emang akhirnya buat orang-orang banyak yang mempertanyakan, tapi juga kayak banyak wow, yang, it's a fun konsep juga gitu, kayak kita nggak berusaha nutupin juga sih. Gitu. Banyak juga yang komennya gitu kan, lucu ya treatmentnya. Terus dengan meme-meme yang kalau nimpa mikir mas. Itu lucu banget. Lu tau gak dari sih? mana sih itu? Gak Ivan tahu. Gunawan ya? Iya pokoknya ada yang gambar Ivan Gunawan di pangku siapa gitu. Terus begitu meme-nya kalau nimpa mikir itu gue ngakak anjir. Dan ternyata ini pernah terjadi ya di Marvel ya atau apa Oh ya? ya Thunderbolts. Thunderbolts ya. Iya. Thunderbolts sebenarnya. Makanya banyak yang gitu kan. Ini emang udah dikonsep kan? Iya. Gimana ya emang? Dia pokoknya Thunderbolts sudah rilis, habis itu dia New jadi New Avengers. Avengers. Oh, di ending filmnya Di gak sih ending, tapi di itu? ending. Ya kan? Cuman Ya, tetap ya, ya. diganti gitu. Oh, Meskipun gue agak yakinnya kalau dia kan emang konsep. Kayaknya sih gitu ya. belum Ini kan juga tentu, konsep. belum Ini tentu, juga konsep. belum tentu om. Kadang-kadang tuh ya, gue ngerasa ya, jujur ya. Misalnya kita tuh kayak
sometimes menurut gue kita tuh terlalu kayak over glorify kayak Apakah mereka sini? bule gitu, kayak post kolonialism banget, kayak Asik. semua tuh kayak konsep menurut kita kayak gila dia jenius banget, padahal mungkin terjadi kayak kita kayak ganti kali ya bro gitu doang sebenarnya di Pas mereka. lagi post pro gitu kan. Sialan, kerenan lu lagi. Iya nih, I think this is kurang bro dia gitu kan. Terus kita yang kayak di Indonesia kayak wah gila konsep gitu, padahal mereka kayak nggak sedip itu juga sih. Over glorifying Oke, nah, gitu. sebelum kita masuk ke dalam filmnya lebih dalam lagi nih, ngomongin Pesta Pora. Maksud gue, was that like your first choice gitu, emang kayak gue dengan konsep ngambil tema film ini, gue maunya di Pesta Pora gitu. Ya kalau logika gue adalah kalau lu jadi copet konser, ultimate haze lu apa? Jadi kan mereka tuh kalau secara premisnya kalau gue spillnya adalah mereka pengen bikin satu ultimate haze kemudian mereka udahan. Oke. Bahwa mereka mau keluar dari Cycle itu ya. dari vicious circle kemiskinan strukturalnya, bikin satu haze besar, cabut. Jadi mereka punya modal. Kemana ya mereka mau bikin ultimate haze-nya? Kayak kalau 7-Eleven nyerang Las Vegas gitu. Ocean's kasino. Eleven. Ocean's Eleven iya. gitu. Ini kemana ya gitu. Festival 3 hari 100.000 orang. Bro. Yang gua kenal ownernya. Real. Harus gimana? Kan gua mau nebeng syuting. Iya. Iya. Kan yang gua bisa cup ikut dong gitu. Ya, cup. Langsung tapi si Ucup kayak, wah Oh go, kayak let's bagus go nih gitu. Jadi sebelumnya Ucup tuh sempat ngobrol sama gua sebelum gua ngobrol sama Ernest. Dia Oke. sempat ngobrol soal gimana ya bos kreator bisa punya IP selain festival musik gitu. Dia sempat ngobrol apakah bikin film, apakah bikin apa bos kreator. Oh lu tertarik ke sana ya? Nanti kita ngobrolnya, gue juga belum kepikiran apa. Begitu gue dapet ide itu, gue ngobrol sama Ernest mau, gue bilang sama Ernest gimana kalau kita nebeng syutingnya di Pesta Pora. Pesta Pora. Jadi kita ngegabungin sekian IP. Ya logikanya kan gitu, udah punya tempat nebeng syuting, kita punya power of the IP. Jadi dia ngebantu promote juga tempat ini Iya. dan kenal. Iya. Oke. Itu sih. Gue selalu bilang kalau bikin film ini tuh kayak gue bukan anak IKJ, cuma banyak banget teman IKJ angkatan sekarang dan yang dulu kayak bikin tugas akhir karena isinya kayak kawan-kawan bikin yang bro udah dikenal. semangat apa Kerja kalau bahasa kelompok Bandungnya gitu tuh ya? babaturannya gitu loh. Kayak menurut gue itu sebuah hal yang Kayak si S, kayak Vincent mau syuting kan orang ternyata rame. Gue aja nggak tahu Vincent nggak mau syuting. dia nggak, aku tahu kalau dia nggak mau syuting om. Kan gue ngajak doang ya maksudnya. Sen bantuin dong. Iya. Tapi ternyata mau. Terus udah gitu baru gue baca sekarang orang heboh. Kok dia mau? Wah siapa nih Iya. yang berhasil nego? Iya. Biasa aja. Kali gue pikir kan maksudnya kayak ngajak temen aja gitu. Ya gua berarti pikir. maksudnya Vincent tuh tadinya nggak mau syuting atau gimana? Setahu Nggak ngerti gua. setahu gue sih enggak. Maksudnya Oke. dia terakhir main di Pretty Boys. Pretty Boys. Terus habis itu udah kayak Nggak enggak mau kayaknya lagi memang gitu bukan ya. film gitu, enggak mau lagi gitu. Muncul. Soalnya sempat gue ajakin di beberapa proyek gue yang sebelumnya, terus kayaknya hesitant juga. dia iya reluctant juga walaupun udah gue yang ngajak gitu kayak Iya. om gini. Oh sorry banget deh bla 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 gitu. Which is gue respect juga nggak apa-apa Iya, gitu. iya. Tapi begitu yang ini dia yang kayak oke ayo gitu gue kayak wow oke gitu. Banyak yang gitu ya maksudnya. Banyak banget ini itu tadi gue bilang ya kayak menurut gue itu salah satu hal yang gue cherish banget di proses film ini gitu karena tadi yang bahasa Bandungnya babaturan itu berasa banget gitu kayak gitu. Iya. Itunya tuh gede banget dari angkatan gue yang main di sini, dari angkatannya Om Kemot, angkatannya Ko Ernest, Om Vincent, semuanya tuh beneran jadi satu gitu loh. Nah itu sebuah semangat yang gue lumayan udah lama nggak ngerasain, at least di generasi gue sih. Kayak gue senang lu bikin KKN kayak ngerti gak sih lu kayak semangat Kebersamaan community, gitu. kebersamaan. Iya. Gue sekarang ngerasa soalnya maksudnya dengan Gen Z gitu ya kayak dengan percepatan teknologi dan lain-lain. Ini agak ngelor ngidul ya. Cuma menurut gue kayak kita tuh senang banget menang sendiri gitu. Kayak kita tuh gede sendiri tapi kecil-kecil gitu. Kayak udah bukan semangat kolektif yang kalau lu menang gue menang gitu bareng-bareng gitu. Nah itu gue rasain banget. Beda banget sama angkatan kalian kan. Mungkin karena gue startingnya gitu, jadi gue melakukan polanya begitu. Betul. Selalu kayak gitu. Mungkin. Kalian dulu gak ada sosmed, semuanya adanya di komunitas, ngumpul, Iya. nongkrong bareng, satu tongkrongan, satu warkop dan lain-lain gitu. Nah di zamanku kan udah gak ada om, decentralized kan. Terkoneksi tapi tidak komunal. Nah sekarang tuh, bukan sekarang, di konteksnya operasi pesta copet itu yang kurasain sih. Komunal. Itu kayak anjir ini sih kayak Tapi emang nanti lu list ya kalau cameo emang banyak temen yang Iya. banyak Iya. cameo lah gitu Dan pokoknya. yang kelihatan di trailer juga udah Emang wah ada dia karena ada ada gitu. temen ada faktor teman, ada faktor Iya. apa segala gitu. Bantuin euy gitu Iya. aja gitu. kita. Oke. Nah, Terus, silakan Zat. Dari tadi gue nanya terus soalnya. iya, soalnya tadi talking about produksinya nebeng di Pesta Pora ya. Mm-mm. Gue tuh dari kemarin kayak mikir gimana caranya kalau syuting di
festival musik yang seberisik itu gitu. Kayak how did you guys handle that? Berisik. Emang berisik kan dicari Kita justru. berisik, Iya, stay kita Emang berisik kan dicari. Ya, emang kayak dari pertama gue ngobrol sama Madun sih memang kita, yolah lu terima nasib lu aja Dun gitu kan. Madun Maksudnya nih gua bilang, field Madun nih recorder. ini ya field recorder. Gue udah bilang dari pertama ya terima nasib lu, namanya juga gue syuting di Di konser ya. Keramaian, di Di Pespor festival gitu. ya. Ya ada beberapa yang overdub tipis ya, tapi sebenarnya gak sebanyak itu ya. Dikit banget. Dikit lah, nggak banyak. Memang banyak yang kita ambil di sana juga. Terus memang ada ambience yang asli memang kita sengaja ambil. Sama trik kita kan sebenarnya kita nggak melulu syuting di hari H. Jadi kita ada yang syuting H- sama H+, Ya. sama hari H. Oke. Nah H- adalah kita coba ngobrol sama bos kreator, bisa nggak panggung lu jadi duluan H-3 gitu. Untuk keperluan syuting. Untuk keperluan syuting. Iya. Yang gue tahu bisa. Iya. Gue tahu vendor akan masukin seminggu. Iya. Cuman SDM-nya biasanya baru masuk deket-deket. Hari Tapi barangnya udah ada di situ, gue tahu. Jujur pengalaman. Informasi satu ya. Nah, cuman kan jadinya ada penambahan biaya apa gitu-gitu. Ya untungnya teman-teman yang ngebangun panggung, yang gitu-gitu gue kenal. Jadi gue bisa, Ordal ya. Ordal. jadi gue bisa maju lah lu Ayolah. masukin terus gini gini gitu lah gitu. Ya makanya jadi ada yang memang kita bikin di H-. Nah di situ kita bawa ekstras 500 orang. Ada band yang kita bawa, ada adegan yang kita bikin di Pespor. Oke. Sampai teman-teman kita yang tenan yang lagi loading untuk jadi boot di sana tuh pada ini emang udah mulai acara? Kok banyak penonton? Enggak, bukan, ini syuting ekstras. Kaget ya. Kaget. Iya. Sama Gitu sih ngakalinnya. elemen musik kan berarti jadi satu hal yang integral juga ya dari project ini kan. Maksudnya dari konsepnya aja, latarnya itu pesta pora dan juga banyak ya festival. Itu emang festival menampilkan banyak band dan juga di directorin seorang drummer dari salah satu band metal yang paling ternama di Aduh, Indonesia. terima kasih. Tapi memang kayaknya tujuan gue dari pertama itu bahwa gue pengen ngebahas musik tapi tidak dari kacamata musik. Jadi gue ngerasa gue punya peluang untuk ngebahas scene musik Indonesia seperti sekarang, gue bisa capture. Oke. Tapi nggak melulu bikin film tentang musik karena gue ngerasa film musik nih oke enggak gitu. Tricky ya. Reseptance-nya di publik tuh ya enggak. Dan jarang sih film Indonesia yang literally kayak ngangkat tentang musik tuh jadi core utamanya gitu. Ada si Soleh kan ada bikin siapa gitu. Tapi ya gitulah. Karena udah mulai duluan dari tema musik, jadi orang yang nggak into musik nggak tertarik. Yang kayak gitu kan. Udah namanya miss duluan ya. Duluan. Nah, gua ngerasa ini peluangnya adalah karena gua ngomongnya dari kacamata sosiologi yang harusnya orang relate, kecopetan. Banyak orang pernah kecopetan, nggak melulu di konser, di pasar, di apa semua segala. Jadi mereka bisa relate. Tapi mereka kan copet yang belajar musik. Akhirnya kita jadi ngikutin journey mereka mempelajari Musik Indonesia hari ini. musik Indonesia hari ini kayak gimana, moshing kayak gimana, dan skena kayak apa, kaos-kaos band di Adams apa segala kayak apa ya gitu. Jadi gue jadi bisa bercerita soal itu tapi dari kacamatanya kan nggak menggurui soal musik. Tapi gitu lah. Nah, sebenarnya tuh Bang Kemot, gue tuh sempat ngeliat interview lu juga tuh. Lu ngomong kenapa bawa dari angle copet gitu. Lu mau ngambil dari POV sosiologinya kan. Nah, ini sebenarnya bisa pertanyaan buat lu berdua. Tapi what exactly that you guys want to tell di dalam film ini gitu? Sebenarnya apa sih yang pengen lu sampein gitu? The core message dari film itu sebenarnya apa sih? Kenapa lu ngambil angle ini tuh, main reasonnya apa? Selain tadi Bang Kemot juga udah bilang kecopetan tuh salah satu hal yang relate ke banyak orang gitu kan. Ya terutama kayak kalau gue inspirasinya kan di kasus konser Seringai ya. Sering terjadi gitu. 2 dekade gak sih nontonin orang kecopetan dari atas panggung? Gila sih. Itu sama gue dapet DM. Bang, ini list teman-teman yang handphonenya hilang. Waduh. Aku kudu piye? Terus gimana? Gue mesti Gimana paling gue ngapain? repost kan. Maaf, selamat bingung ya. Gitu. Cuman sering banget. Nah, cuman gue dalam proses, sebenarnya ini juga kesadaran terjadi banyak di proses menulis. Emang film gue bisa menghentikan pencopetan? Kayaknya nggak mungkin deh. Apakah dengan gue ini jadinya masalah ini selesai? Enggak gitu. Berarti masalah ini tuh apa sih core-nya? Oh, masalah core-nya adalah ekonomi. Selama kita nggak ngasih peluang kerja, nggak ngasih kesempatan, nggak mengeluarkan mereka dari kemiskinan struktural, kriminalitas akan terus ada. Jadi sebenarnya yang gue sorot itu, maksudnya lu mengglorify kriminal ya? Bukan, gue ngasih tahu asalnya dari mana.
Iya. Kalau lu nggak beresin core masalahnya, Iya. ya akan ada terus. Hmm. Lawan rezim. Kenapa jadi kesana? Oke. Kita balik depan gitu ya. Fuck elite. Juga tuh. Nah, tapi iya itu salah satu hal yang ini sih menurut kami personal banget ketidakadilan dibahas. Oke. Dan sebuah hal yang juga faktual gitu terjadi di konteks hari ini. Walaupun kesannya kayak preachy apa segala macam, tapi justru itu salah satu hal yang kita hindarin juga sih waktu bikin ya. Ya kenapa orang mikirnya kayak poverty porn gitu Iya. misalnya ngomongnya gitu. Mohon maaf nih, gue kecilnya juga mengalaminya Iya. Oke. gitu. Jadi kayak gue juga tinggal bersama orang-orang yang economically unprivileged dan mereka juga kegiatannya melakukan kriminal. Dan gue tinggal bersama abang-abangan yang ngajarin gue melakukan kriminal. I see. Jadi gue punya studi case-nya. Terutama zaman gue kecil di Bandung tuh zaman lagi gede-gedenya geng motor. Oke. Jadi Sampart emang gue punya asosiasi itu gitu. Nah itu yang gue berusaha bawa streetwise, street problem itu yang gue bawa ke Film ini. anak-anak, ke semua gitu. Kayak kenapa sih ada proses abang-abangan ini, kenapa kayak gimana sih awalnya lu nyopet? Lu nggak mungkin I'm born like this gitu, nggak mungkin kan gitu. Pasti lu terus sekolahnya ada nggak ada. Pasti ada ceritanya iya. Yang terjadi adalah kalau yang di kasus gue waktu kecil dulu adalah, padahal gue anak menengah, gue bukan anak susah, tapi gue nongkrongnya di tongkrongan yang kurang bagus. Supaya gue diterima di tongkrongan, gue disuruh membuktikan diri gue berani melakukannya. Tuh Malak anak itu berani nggak lu? Ayo kita ngambil barang ini, berani nggak lu? Gitu. Dan itu yang terjadi sampai sekarang kayak di Jogja, Kelitih. Kayak semua itu sebenarnya adalah teenage angst gitu. Kalau gue ngerasa gue selamatnya adalah ketika itu Bandung tiba-tiba jadi ramai soal musik, anak-anak geng motor ini bubar, yang tadinya ketua-ketua geng motor jadi main musik gitu. Jadi kalau gue sih ngerasa Salah satunya. Wah aku bawahan. Kira kamu ketua geng motor. Bukan saya bawahan. Bukan deh. Tapi waktu itu gitu, jadi akhirnya geng-geng motor ini jadi bubar gara-gara banyak acara musik. Oke. Nah cuman maksud gue adalah kenapa gue jadi ngegarap ini, karena memang gue ada pengalaman kecil gue yang ngerasa gue bisa relate sama copet-copet ini gitu. I see. Kenapa mereka jadi nyopet, mereka diajarin sama siapa, kenapa mereka melakukannya itu gue bisa relate. Dan menurut gue itu yang harus dikasih tahu ke orang. Iya. Karena orang pasti ngegasnya adalah basmi. Iya. Basmi tangkepin, udah. Terus apa kalau udah ditangkap, lu lepas, tapi mereka masih miskin, ya akan ngelakuinnya lagi gitu. balik lagi. Mereka punya kerja nggak? Mereka punya peluang untuk keluar dari situ atau enggak ya kayak gitu. Kita tuh nggak berusaha untuk profiling ya atau menstereotipikal, tapi kayaknya tujuannya itu lebih ke reasoning bahwa setiap keputusan yang diambil oleh banyak orang-orang yang berada di negara ini, terutama mungkin yang ada di kaum marginal yang terpinggirkan emang oleh sistem, mereka tuh juga punya reason gitu kenapa mereka melakukan hal-hal itu. Kasarnya banget, siapa sih yang mau jadi copet? Siapa sih yang mau jadi badut di jalanan? Siapa sih yang mau jadi pengamen? Itu tuh bukan keinginan setiap orang kayak tadi I'm born for it. Enggak. Itu kan emang sebuah hal yang gak semua orang punya pilihannya kan. Nah kayaknya reasoning dan memanusiakan hal-hal itu kayaknya yang jadi salah satu core utama dari film ini juga gitu. Memang rasanya kayak wah festival, wah copet apa segala macam, tapi In essence sebenarnya itu. ada yang lebih substansial lah ya gitu ya dari si cerita ini gitu. Ngebahas kayak ketika semuanya nggak berhasil ya mungkin lu masih tetap punya sahabat-sahabat lu, orang-orang yang bikin kayak nu lu salah nu, yang nampar lu kayak nu enggak lu barusan kelewatan. Hal-hal kayak gitu di tengah keadaan ekonomi yang ternyata makin hari makin kok mirip, kok makin parah gitu loh. Sama kalau spoilernya sebenarnya juga ada satu line di film yang jadi kayak kritik sosialnya adalah masalah contoh. Kenapa kita masyarakatnya semua maling? Karena contoh di atasnya juga maling dan gak apa-apa. Gitu. Maksudnya Emang ya? ntar gue bilang. Ntar gue DM. Maksudnya ya kan maksudnya hal-hal kecil kayak misalnya korupsi jalur motor, nyalip kanan, nggak mau antri lampu merah, semua segala apa itu kan semuanya korup ya, sama nyolong semuanya, nyolong waktu, nyolong jalur, nyolong apa. Karena dari atasnya contohnya semuanya nyolong,
gimana kita sebagai society secara kultural nggak nyolong juga gitu. Jadi menunjukkan suatu hal yang sistematik juga ya dalam Bahkan lebih dari sistematik, gue ngerasanya kultural. cultural. Jangan-jangan Di maksudnya dalam lagi tuh. iya, maksudnya saking Mendarah daging hal loh. yang paling Korban tuh, sepele ah. nih. Hal yang paling sepele. Melanggar lampu merah, motor nyalip jalur mobil di kanan, kan nyolong. But we're okay with it. Iya, lawan arah. Lawan arah. Kita udah desensitize ya, Iya, sama gitu. hal-hal tersebut. Nah, gitu ya. terus lu protes soal gue bikin film copet. Alah lu. Tapi emang ada yang protes Bang? Nggak ada? Ada. Oh ada? Di sosmed ada aja. Oh iya? Ya elah ngapain sih bikin film tentang copet gitu. Oh gitu? yang ngomong copet. Ya mungkin gitu kayak Mungkin. Iya. Ke expose. modus operandi gue jadi ketahuan gitu kayak. Bener. Gitu. Tapi ngomongin itu nih, kayak kalau film tentang copet atau mungkin mencuri sesuatu, biasanya kan kalau pengalaman gue nonton film biasanya tuh selalu dibungkus dengan sesuatu yang grande gitu kan. Ya let's say misalnya ada mencuri Raden Saleh. Itu kalau film Indonesia gitu. Kalau film luar ya tadi kayak ada Ocean's 11, 12, 13. Terus gue sempat nonton satu film juga, filmnya Will Smith judulnya Focus. Ya itu kan tentang pencopetan tapi dia sangat sistematis banget tuh ya kan. Timnya udah elit banget gitu. Nah, ini kan lo mengangkat ya kita udah bisa lihat di trailer latarnya tuh kayak gimana gitu kan. Gue jadi lupa tadi mau nanya apa. Ya, Kalau di trailer latarnya canggih gitu ya. Padahal kalau yang lainnya Elit biasanya tuh. gambarnya sophisticated kan. Yes, ya. Nah, ya, tapi kan tadi sebenarnya udah dijelasin gitu kan. Nah, oh ya, gue tuh mau nanya sebenarnya, lo ngebuat karakter-karakter di film ini, selain tadi mungkin Bang Kemot udah ngejelasin ada experience untuk berada di circle yang seperti itu, tapi lu secara riset atau research untuk film ini tuh berkomunikasi atau Dengan copet berhubungan- atau iya, enggak? dengan mungkin ex pelaku Ada. kah atau gimana gitu. Ada juga yang magician. Oke. Jadi magician. Jadi kalau untuk technicalnya kita ngajaknya adalah tim magician. Lu tau gak magician yang suka ngajak orang ke atas panggung, Iya. pas turun nih jam tangan lu. Iya. Jadi yang triknya emang pickpocketing. Iya. Nah itu ada yang kita ajak gitu. Kalau masalah sosiologinya sebenarnya kita ada, cuman itu udah insight kita aja lah. Karena sebenarnya the real thing is darker than the inilah pokoknya. Kita ngobrol di luar ini nanti. Dari optimis ya. Kita punya center kok kalau mau masuk. Nah tapi yang kalau secara teknis itu kita dibantu sama Aryo, Ombo segala untuk ngomongin how to pickpocket. Jadi itu malah yang lumayan workshopnya agak panjang di samping reading. Kalau mungkin film lain kan ada choreo fighting. Ya. Iya. Nah ini choreo copet. Korea copet. Asli beneran. Kita gak mau pakai stuntman soalnya. Nah si Ernest tuh dari awal pertama mengokekan job ini adalah pokoknya gue mau proses nyopetnya beneran. Ya. Gue pengen aktornya beneran bisa nyopet. Gue gak mau nyopetnya dilakukan oleh editing. Oke. Oke. Ya Oke. gue cari terus beneran latihan. Berarti lu latihan Oh parah. Nyopet gue. pickpocket. Nyopet gue di Pickpocket nyopet. reading. Iya. Maksudnya kru-kru gue copetin. Nyobain ya. Ngelatih mental sama Gue ngelatih kecepatan nyopet si Vela berpikir, Astrada kecepatan. gue Iya. copet gitu kayak. Koko tuh gak mau. Tadi kalau ngebahas canggih ya, itu kayaknya salah satu faktanya lu juga udah banyak sekali terekspos dengan film-film heist dan Heist, tahu iya. bahwa itu harus canggih gitu ya dalam tanda kutip. Itu kayak salah satu hal yang pengen dicoba untuk tidak dilakukan di operasi pesta copet. Lu mungkin kalau kayak film-film heist gitu lu cuma tabrakan, tiba-tiba ganti shot, tiba-tiba dompetnya udah pindah ke tangan lu. Oke. Menurut Koko itu namanya yang nyopet editor, bukan aktornya Bukan gitu. aktornya. Karena lu cuma tinggal adegan gini aja tinggal dikat aja kan. Gitu. Nah, itu yang dari awal beliau nggak mau, dia maunya ya bener-bener lu bisa aja one shot ya, itu semua terjadinya di situ gitu. Jadi gerakan, chemistry, mental, lu udah nggak perlu ngelihat barangnya ada di mana. Nah, itu semua tuh yang mesti dilatih gitu. Oke. Berarti semua case ya? Lo, Kawai, Zulfa, Kristo semuanya latihan. Dan Bang Ojan Sama ya. Bang Ojan juga. Jadi Fauzan memang dibagi tugas. Oke. Ada yang ngedistract, Ya. ada yang ngambilnya, istilahnya kalau di film kita nyebutnya mutus, sama ada yang nerima yang nada. Ya. Jadi yang ngambil itu nggak akan dia pegang terus. Jadi misalnya gue habis ngambil handphone dia nih, Langsung. gue pasti langsung oper ke lu. transfer. Iya. Yang bawa Gitu. tasnya ya. Nah, lu yang ngedistract dia, Ya. perhatian dia ke lu, gue ngambil, gue langsung oper ke lu. Ya. Akan gitu tuh. Jadi pasti bertiga minimal. Minimal. Kalau di sini berarti di film ini Ijal yang jadi pemutus ya. Ganti-gantian sih, tapi Gantian-gantian mainly sih, ya. mostly ya. Mostly ya. Dan itu yang terjadi di real life. In real life-nya memang begitu. Emang Modusnya seperti itu ya. Itu yang si Ernest cerita waktu di behind the scene. Dia pernah mengalaminya di angkot, di depan dia tiba-tiba orang pura-pura keram.
Kan angkot kan depan-depanan. Depan-depanan kan. Terus Iya. orangnya yang kayak keram gitu. Gitu. Ernest kan panik kan pasti. Gitu. Nah, ketika dia panik gini, kiri kanan udah diambil. Wah. Canggih. Ya. Lanjut pijat habis itu kan. Oke, Bal, lu pengalaman lu sebagai Copet. pengalaman lu acting di sini sebagai copet, terus lu juga jadi produser, gimana? Kayak lu ngegarap 2 role yang berbeda kan. Sama mungkin gue juga nanya Bang Kemot kali ya, kayak di saat proses ideation ini, lu udah kebayang Iqbal nggak salah satu yang bakal main? Belum mau sih. nanya sih. Belum. Kebayang gitu kan. Jadi copet. Gue gak berani membayangkan aktor siapa karena Oke. gue juga nggak tahu Ernest punya budget berapa. Tergantung budget berarti. Nggak, maksudnya kan gue dari pertama pokoknya terserah lu deh Nes. Hmm. Pokoknya gue punya ide ini, lu mau ngajak siapa terserah lu, gue percaya sama lu. Oke. Gimana kalau Iqbal? Yakin lu mau? Gitu dia gitu. Kan gue juga nggak tahu mau atau enggak. Terus tapi buat gue sangat menarik kalau gue bisa ngerubah Pretty Boy jadi Jamet tuh sebuah pencapaian buat Mentok gue udah. gitu. Mentok sih. Nah itu buat gue juga sebuah challenge ya, sebuah tantangan yang gue nggak pernah dikasih sebelumnya. Terus gue belajar memperhatikan Om Kemot dan bagaimana passionate-nya dia untuk benar-benar kayak mengeluarkan stereotip tipe karakter yang mungkin jadi tipikal yang Iqbal mungkin orang-orang banyak kenal di layar lebar gitu. Oke. Dan itu jadi salah satu goals pribadinya lah gitu. Sampai kayak ada momennya kayak sebelum reading pertama gitu gue kayak kita ngobrol dulu deh di ruangan gitu. Dibawa ke ruangan gitu terus dia kayak gue pengen ngeluarin lu dari image pretty boy jadi bad boy. Jadi lu harus jadi jamet bener-bener kayak orang tuh nggak kenalin lu ke pasar lu di mana orang tuh nggak ini. Tapi dia ngomongnya sangat berapi-api gitu. Terus gue ngeliatnya tuh kayak bro, chill. Gue kayak oke. Gue sangat apa ya menikmati passionnya orang gitu. Kayak itu tuh gue sakit out of him juga kayak oke baik gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar menjadi si Ijal ini gitu. Karena yang gue bilang pertama salah satunya ke lu adalah gue pengen manasin lu adalah orang akan underestimate. Oh iya benar. Gue bilang ke dia pembukaan pertama adalah gue pengen main reverse psychology. Iya benar. Orang Karena tuh mungkin iya kan. itu kan juga argumennya kayak buat beberapa orang kayak masa Iqbal jadi copet kayak apa segala macam gitu. Tapi emang bisa kayak gitu. justru buat gue itu kan the beauty of Acting. acting, Yeah, of playing a art character, filmmaking. yeah. Iya maksud gue kayak bagaimana akhirnya gue bisa mengemban amanah itu, melakukan transformasi paling nekat yang pernah gue lakukan di karir filmografi gue. Ya udah kita jalanin gitu. Dan at the same time tadi dikasih kesempatan lebih untuk jadi produser juga gitu. Dan gue bersyukur banget kalau ternyata pengalaman gua, pendapat gua, pandangan gua tuh juga sangat diperhitungkan sama Imaginary gitu. Sama semua yang terlibat bahwa menurut lo as a Gen Z kayak apa gimana gitu. Ini works apa enggak, ini bagus apa enggak buat generasi lu dan lain-lain. Karena kayaknya kita percaya kalau 20-30 tahun lagi yang tetap akan ke bioskop kan kita ya. Maksudnya kita yang akan terus ada di bioskop dan mungkin kita yang akan terus bikin film dan memberikan platformnya buat generasi di bawah kita. Seperti gue diberikan platform sama generasi di atas gue gitu. Jadi proses generasinya itu tuh berasa banget kalau di gue. Demokratis, menyatukan semua divisi, semua lini, semua umur, semua generasi. Nah itunya tuh gede banget, jadi guanya ruang buat gue untuk bergeraknya juga enak banget. Gue lagi pengen jadi aktor ya, maksudnya gue lagi main nih. Tolong jangan gue nanya perihal teknis atau apa dulu gitu. Oke, Bal, tapi ini gue butuh banget nih keputusan kayak gini. Oh ya udah bentar, baru jadi produser lagi, shifting lagi. Gitu, lebih kayak split ya, film split ya. Saya orangnya ada banyak gitu. Tapi lo enjoy ngegarap 2 role kayak gitu. Seneng lagi gue Seneng ya? Iya nih. Mau lagi berarti ya? Ketagihan ini udah. Satu dulu deh, gue kayaknya kalau ngomong mau lagi kayak gimana gitu, jauh banget. Tapi ini satu ini gue sangat menikmati banget sih. Nah tapi speaking of acting lo, buat gue pribadi ya, gue kan kemarin nonton film lo yang terakhir juga tuh, Monster. Monster Pabrik Rambut. Antara Monster Pabrik Rambut dan sekarang nih Pesta Copet, ya bener yang kayak tadi Bang Kemot juga bilang gitu. Ini role yang mungkin kemarin tuh Pabrik Rambut juga kayaknya gue belum pernah lihat lo jadi karakter yang seperti itu gitu ya kan. Limbs. Sesuatu yang pengen lo lakukan juga untuk nge-explore role-role baru lagi atau gimana? Gue selalu suka sama hal baru. Buat teman-teman yang emang udah lama ngikutin gue juga tahu kalau gue nggak pernah suka sama comfort zone. Ketika sukses melakukan sesuatu, justru gue nggak pengen mengulang kesuksesan itu, pengen nyobain sesuatu yang lain dan cobain lagi. Emang resikonya hit or miss sih, resikonya gede banget. Cuma
menurut gue ya itu tugasnya seniman tuh bikin. Yup. Tugasnya seniman tuh bikin, tugasnya penulis nulis, tugasnya aktor acting, tugasnya musisi bikin lagu, yang jualan tuh marketer gitu. Yang jualan mah orang lain harusnya. It'd be nice kalau di hari ini lu sebagai seniman, terutama seniman muda, dan lu bisa menjual karya lu, tapi main tugasnya tuh bukan itu gitu. Nah gue ngerasa tugas gue sebagai aktor ya explore dan terus mencari yang gue belum pernah, yang gue nggak bisa tadinya, yang bisa jadi bisa, yang seru-seru lah, yang emang kayaknya wah kayak susah tuh deh gitu. Oke. Itu sih. Tadi kan Bang Kemot meminta lo untuk keluar dari image lo yang sekarang. Nah, itu how did you do that to be Ijal? Wah kalau jadi Ijal Nongkrong di sih, pasar. wah gue mentally and physically transform. Lebih banyak balik lagi ke timur. Gue tinggal di Jakarta Timur tadinya. Dulu pas gue kecil, ke BKT, ngeliatin orang-orang. Secara mental, fisik juga gue nurunin berat badan, berjemur 2 jam minimal setiap hari, naik motor lagi, mulai olahraga tuh gue, olahraga siang-siang supaya keling, karena ternyata skin tone gue susah banget ditemin. Jadi awalnya kita pakai makeup, begitu pakai makeup jadinya abu, begitu di kamera jadi kayak kok abu sih, jelek. Oke kita coba pakai brush yang lebih mahalan dikit, Jelek. kok pulau jadi kayak panu, jelek gitu, nggak bisa. Ini sih kayaknya lo emang mesti tanning sih, Harus natural. harus ini. natural. Makanya akhirnya kemarin begitu trailer pertama keluar, terus ada orang-orang yang kayak wah kok dekilnya ini ya gitu. Ya emang dekil bray, emang bedaki itu, mohon maaf, maksudnya emang gitu. Emang M-nya itu kan. Emang itu maksudnya Iya, iya. bukan cuma M-nya itu, maksudnya emang in real life itu yang terjadi. Iya, iya, iya. Emang gelap maksudnya. Emang Ada- bau, emang keringetan. Baunya debatable ya. Coba kayaknya kayak, mungkin orang berasa, tapi kayak kita berusaha supaya syuting nggak bau lah. Maksudnya kayaknya mengganggu kru ya. Kayaknya boomer gitu kayak bau lagi gitu kan nggak enak. Nah, cuma gue waktu itu ada satu momen gue lagi syuting, kita nggak announce kalau gue memang lagi lagi proses menjadi Ijal. Gue waktu itu lagi screening Rangga Cinta, terus ada satu seleb tweet atau selebgram minta foto sama gue, genuinely minta foto. Betul, ini Terus sih. kita Pernah foto, lihat. terus diupload di sosmed. Terus rame karena ternyata orang-orang bilang kok kayak lo yang artisnya bang, aduh itu Iqbal kok kucel banget. Terus akhirnya orang marah-marah, gimana sih artis kok gak ngejaga diri, kok makin lama makin tuh malah makin jelek. Panjang ya. Iya gue jadi kayak dikata-katain gitu loh. Terus gue kayak ini gue lagi jadi copet. Cuma maksudnya Berarti berhasil nih. at the Kalau point, gua sih senang. nah, dia kayak iya nih om gue lagi dihujat gara-gara katanya gue lagi gak ngejaga diri. Dia kayak you Itu did it dia, bro itu kayak oke. Cuma maksud gue juga gak bisa ngasih tau ke orang kalau kayak santai gue lagi gini gitu. Cuma menurut gue itu lucu aja karena as an actor juga kadang-kadang kita nggak bisa terlalu disclose projectnya tolong juga tampilin kan. ya. Ada nanti gua Ada kasih. ada. fotonya. Maksudnya si orang itu akhirnya sampai nge-DM gue dan minta maaf, maaf. kayak bro sorry gue tuh nggak ada niatan untuk bikin lo Bikin jadi dihujat. kayak gini, Nggak ya, ada. ya. Dia emang genuinely fans dulu kayaknya waktu gue di boy band minta foto, upload, wah seneng banget ketemu Bang Iqbal. Ternyata orang-orang responnya, kok Iqbal jelek banget sih. Sedangkan gua yang Iqbal terus ada yang kayak Iqbal kok jadi kayak orang Ciputat, terus gue kayak bisa kalau jadi orang Ciputat sedih ya. Maksud gue kayak maksudnya apa gitu. gua orang Ciputat anjir. Iya kan? Apa? Iya kan ada perasaan kayak tergores gitu kayak kenapa gitu dengan orang Ciputat. Ngakak. Jahat menurut gue. Ngakak lagi. Aduh. Tapi berarti itu salah satu bukti kalau ternyata transformasi lu berhasil ya. Iya. Harapannya gitu. Iya. Itu foto yang sempat beredar itu emang part of the move marketing atau gimana sih? Oh iya dong. Ada foto lo yang Nggak selfie ada itu. Pokoknya semua orang kalau ada yang tanya iya. Iya. Kayak waktu itu ada di Instagram di Surabaya copet konser tertangkap kamera. Pernah lihat Oh, nggak? ini kayak gue sempet lihat ya. Di Gua belum- Maple atau belum. di siapa? Udah Pernah lama di- sih. Jadi ada ke foto orang lagi Video mosh. malah. Video apa foto ya? Foto ya kayak Foto seret, terus gitu ada satu orang gitu lagi gini. Tangannya lagi ngambil HP ke foto gitu. Terus semua orang pada komennya, wah ini promo film PS4 ya. Yes. teman-teman gue beneran nanya kayak itu lo konsepin ya? Yo ya. Iya. Ini juga apa? Paperback gorengan juga. Itu Oh, juga itu kayak emang. kalau itu emang, salah itu satu emang ini ya, emang iya, elemennya ya. kita emang pengen Iya, iya. kayaknya salah satu hal yang jarang sekali dilakukan di Indonesia tapi sering banget dilakukan di luar adalah world building kan. Yep. Lu pasti paham banget kayak Oke. tentang bagaimana world building sebuah IP atau film di luar negeri tuh imersif dan 360 gitu. Kayak Kayak si panjang jalannya. Siapa? Apa yang kita Odyssey. selalu jadiin best bukan, man? iya bukan. Pingpong. Martin Martin Oh, Marty Supreme. Supreme. Maksudnya kan dia justru sibuk di world buildingnya dulu sebelum Oke. ngomongin plot filmnya apa Iya, gitu. Iya. Iya.
And Indies economy, Indiesnya INDIES Indies economy kayak susah banget untuk cut through the noise kan. Maksud gue dengan berita negara yang carut marut, dengan segala macamnya tuh untuk kayak at least untuk dinotis aja tuh susah sekali gitu loh. Jadi kayak gimana ya caranya kita bisa bikin maksudnya si film ini tuh juga jadi sesuatu yang inescapable gitu loh. Lu kemanapun lu pergi, dimanapun lo berada, di sosmed manapun lo online, ya akan selalu ada diskusi tentang si film itu gitu. Bikin itu tuh yang ternyata seru banget buat kami ya, kayak damn, maksudnya sekarang tuh marketing film it's a whole different world daripada apa yang mungkin terjadi 5, 10, 15 tahun yang lalu gitu. Dan kebetulan beruntungnya alhamdulillahnya menurut kami film ini tuh juga punya ingredients untuk hal tersebut. Punya ingredients atau bahan-bahan yang gila, ini tuh bisa disebarnya tuh banyak banget gitu. Salah satunya tadi strategi marketing untuk si nempel poster di Blok M, jualan gorengan dengan bungkus buronan itu yang kami rencanakan untuk sebar ke seluruh Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan Pespor yang hampir setiap minggunya juga bikin event. Kami bisa tap in di acara offline event. Banyak gigs juga yang kami kerja sama, sehingga lu datang ke gigs pengen nonton musik tapi in between ada PS-nya tentang copet, ada promo tentang operasi PS copet. Emang hal-hal yang kemanapun lu pergi, harapannya lu gak bisa terhindar dari conversation tentang ini sih. Gitu. Dan lu tuh sebagai produser berarti sebenarnya ngurusin jualannya kan? Ngurusin sekarang jualannya ya gitu. Nah kalau Bang Kemot gimana dari sisi marketingnya? Sebagai sutradara, lu juga terlibat kah? Karena gue juga sempat ada pengalaman podcast sama sutradara, ya gue gak sebut nama lah. Dia itu tuh di lock. Ya, jadi nggak boleh in terms of gimana cara marketingin filmnya. Jadi nggak gitu. ikut sertakan lah dalam marketing prosesnya. Nggak dilibatkan secara open lah gitu. Secara apapun ya kayaknya ya. Kita sempat dapat insight gitu ya. Aneh banget, kenapa? Kita kurang tahu. Mungkin karena mungkin ya pandanganku ya. Aku nggak mengendorse itu, cuma kayaknya mungkin karena sebagai filmmaker jadi bias. Jadi kayak gue tuh pengennya gini, maksud gue tuh gini. Sedangkan mungkin buat marketer kayak itu kurang menarik bro. Orang tuh gak kejual kalau lu ceritanya itu gitu mungkin ya. Mungkin tapi pembedanya kalau di gua adalah karena gua pelaku periklanan. Mungkin perbedaannya di situ. Jadi maksudnya orang jualan ya. Iya, hari-harinya kan maksudnya sebelum gua bikin film kerjanya gua adalah bikin iklan jualan gitu maksudnya. Jadi menurut gue punya kapabilitasnya untuk memberi kontribusi tentang how to sell, gitu menurut gue. Jadi tapi gue sadar maksudnya kayaknya portionnya akan lebih paham in this era dia. Tapi paling gue akan ngasih insight, ngasih apa. Tapi gue nggak pernah ditentang kok, maksudnya nggak pernah dikeluarkan. Tapi ya gue merhatiin kalau misalnya memang gue tahu gue ngasih kepercayaannya ke Iqbal, Ernest juga sama. Ya sisanya cuma ngasih komen, ngasih diskusi idea. Kalau begini lucu kali ya, gitu kayak gitu aja. Ini yang gue pelajarin salah satu hal paling gede yang gue pelajarin di proses gue bikin operasi Pesta Copet. As a producer. Never put Gen Z in the same room, never put Gen Y in the same room. Kalau lu cuma naruh Gen Z dan diskusi, jadinya kosong. Kalau lu cuma naruh Gen Y dalam satu ruangan, jadinya kolot. Tapi ketika lu menggabungkan dua generasi itu dan berdiskusi, man, gila sih. Real result. Gila menurut gua, kayak magical menurut gua. XYZ kalau ini malah. Iya, even ada X-nya gitu. Cuma karena menurut gua kayak kita tuh Gen Z pandai banget untuk kayak membuat etalase, fit Instagram baik, rapi. Bagaimana cara menampilkan diri kita di luaran sana. Tapi mungkin ketika di proses pekerjaan, profesionalisme, kok dia kayak nggak punya etos kerja sih? Itu terjadi gitu, yang pengalaman gue ya. Even gue juga dulu kayak gitu. On the other hand kayak Gen Y juga banyak yang kayak wah gila idenya bagus banget, tapi cara mereka mengkomunikasikannya kolot. Kita jadi gak mau nerima, itu mah zaman dulu gitu. Nah bayangin kalau itu tuh digabungin gitu. Kita tahu cara jualannya, tapi barangnya tuh berisi dan penuh dengan bobot gitu, berat gitu, padat gitu. Nah itu menurut gue the beauty of operasi Pesta Copet, itu yang gue pelajarin banget sih. Begitu lu taruh generasi itu bersamaan dan lu tahu bisa nge-crack the code workflow-nya seperti apa, man. Nah, tapi kuncinya itu crack the workflow. Itu dia, itu yang crack the workflow. Lama. Tapi itu sebuah proses yang lo rasain juga gak ketika lo nge-produce film ini? Lo gak sendiri kan? Lo gak sendiri, tadi berempat ya. Dan generasinya beda kan? Nah, itu gimana? Apakah itu juga
jadi challenge untuk lo memproduserin film ini ketika lo harus memproduserin bareng-bareng juga pasti kan dengan pandangan yang berbeda, dengan experience yang berbeda, Yes. generasi juga beda. Did you crack the code sama mereka? So far sih sekarang akhirnya kita ngerasa kita crack the code ya dengan workflow yang works out gitu untuk operasi PC Copet sampai sejauh ini di hari ini gitu. Tapi yang dari awal gue sampaikan ke para orang yang terlibat, produser adalah gue tuh di sini emang mau belajar. Oke. Gue mau belajar, gue noobs man. Gue gak pernah produce film sebelumnya. Iya gue memulai karir gue di umur 9. Iya mungkin usia showbiz gue bisa diperhitungkan, tapi usia gue juga masih muda in real life gitu. Dan gue gak pernah melakukan ini. Jadi mindset gue belajar. Yang gue lebih kagetnya lagi adalah ternyata para produser yang udah lebih senior ini mereka juga mau belajar gitu sama gue. Pandangan, yang tadi gue bilang pandangan, pengamatan, pengalaman gue. Nah itu tuh yang ternyata jadi konsiderasi besar juga buat mereka. Dan akhirnya jadi sama-sama belajar gitu loh. Gue belajar sama mereka juga belajar sama gue, nanya-nanya apa segala macam. Dan buat gue itu proses yang rewarding banget gitu. Prosesnya tuh sama indahnya sama hasilnya. Mungkin itu yang bikin film ini tuh rasanya kerjanya enak ya. Karena Nyaman semuanya banget sih. semuanya ngomongnya mau belajar. Gua Terjadi mau belajar, pertukaran informasi kan. gue mau belajar, dia mau belajar, semua mau belajar. Jadi bukan tipe produksi ada satu diktator yang No way. semua ngikutin maunya gua gitu. Nggak gitu. Tapi itu ada nggak? Ada dong. Oh apa maksudnya? Diktatornya? Produksi seperti itu Iya. atau di sini? Di Indonesia Oh, when it comes Tipe to produksi filmmaking yang ya kayak pasti ada dong. ada nggak yang culture itu kayak Ada banget. one person Pasti. Ada banget. semua? Sebenarnya Dari every industry sih itu. sebenarnya memang harus ada satu, memang benar. Mhm. Pertanyaannya adalah yang di satu ini apakah dia open minded atau dia Iya. ini cluster Terpaku untuk ya. fokus sama ininya dia tanpa memperhatikan insight gitu. Iya, betul. Kayak kalau misalnya lagi syuting, call-nya di gua. Iya, Oke. pastilah. Iya kan? Cuman gua demokratis. I see. Ayo kalau ide lu lebih keren dari gua, ayo debat. Iya. Kalau bener sialan ide lu lebih keren lagi. Ya udah Itu yuk gitu. berlaku untuk siapapun yang ada di Semua. set, Semua. cast, kru, semuanya. Semua. Dari reading gitu. Misalnya Kristo bilang, kayaknya lucuan ngomongnya gini. Oh iya lagi Cobain sialan aja, lebih iya. lucu, ganti. Gitu. Oke. Kalau misalnya baju gitu. Kayaknya nggak cocok dia pakai baju ini gini. Ya udah ganti. Gua nggak ya tapi debat maksudnya. Kalau menurut gua kenapa pakai ini karena ini. Kalau dia ngasih alasan yang lebih make sense buat gue ya gue terima. Kayaknya semua prosesnya selalu gitu sampai Nongkrong ke banget sih itu. sampai ke belakang, sampai ke promo juga gitu. Iya. Gitu. Iya. Itu yang jadinya rasanya ngerjain ini tuh nggak ada capek hati. Sampai fisik doang. Lu tidurin besok paginya seger, lu pengen syuting lagi, pengen main lagi. Gitu. Syuting, ngedit, Ini saat promo, ini semuanya produksi menyenangkan. pertama yang gue pas lagi break syuting, gue pengen syuting. pengen datang ke lokasi. Nah di level itu deh. Break syuting nih, aduh anjing kangen lagi. Pengen syuting gue, pengen main. Datang loh. Kagak ada kan, gak ada setnya, Kan nggak ada. Tapi banyak yang gini, dia bukan harinya syuting, Tetap datang. tetap datang. Iya. Gitu. Itu banyak banget. Ngapain lu kesini? Pengen makan, Pengen main. pengen main gitu. Main kartu apa segala macam. Nah, sebenarnya kan tadi gue udah sempat nanya juga Bang Kemot dari pertama nge-inisiasi ide ini tuh udah kebayang Iqbal belum sih, ya kan? Sebenarnya belum kan? Belum. Belum. Dan kan kita sekarang juga udah di reveal nih, kasih. Ada Kristo, Ya, ada ada Kristo, Zulfa, ada Kawai. Zulfa, ada Kawai. Ini kayaknya mereka ada the main group nih ya, Yep. yang akan membawa narasi film ini gitu Iya. ya kan. Nah, sebenarnya tadi tuh gue pengen nanya experience lo ngedirect. Cuma kan tadi sebenarnya secara gambaran kasar udah kebayang lah, tongkrongan banget, kayak semuanya demokratis banget ya kan. Cuman mungkin gue akan lebih nanya perihal dari casting aja sih. Kalau tadi Iqbal gue udah tanya, nah yang lain tuh gimana? Apakah itu juga adalah hasil dari First, proses iya. lu diskusi Atau between first choice kah, PH atau- sama visi lo dengan produser kayak ya gue mau casting ini, atau memang lu juga ternyata udah kebayang juga ada opsi kayaknya gue pengennya dia yang cocok jadi karakter ini nih. Yang nama yang udah pasti keluar lagi itu adalah Kristo. Kristo itu memang selain dia karena dalam manajemen HH, ya kan manajemen Ernest ya. Ya. Terus gua sangat suka karya dia di Tingning. Yes. Terus gua tahu bahwa gue butuh anchor komedik di film ini. Gua pengen mengeluarkan sisi komedik dia, tapi menurut gua komediknya akan lebih menarik terjadi kalau dia ketemu karakter bodoh. Jadi berantemnya sama karakter bodoh gitu. Komedi drama ya. Ya, Oke. jadi bukan dia yang disuruh ngelucu, Hah? tapi karena dia ketemu orang bodoh jadinya lucu. Gitu. Nah,
Nah itu yang gue bikin sama Kristo. Gue udah kebayangnya gitu. Terus kemudian Ernest juga, ya udah sama Kristo. Gue sih langsung oke. Maksudnya gue tahu kemampuan komediknya, gue tahu kemampuan directingnya, pemahaman dia soal film akan sangat membantu gue. Baru kemudian kita casting untuk Zulfa dan Kawai. Nah itu ada beberapa option, beberapa nama, ada yang pernah kita coba sampai coba tes screen bahkan tes chemistry kayak gitu-gitu. Akhirnya landingnya di Zulfa sama Kawai. Kawai yang sebenarnya malah gue agak bodoh kok nggak kepikiran ya. Jadi kayak Kawai itu ada di circle gue lumayan lama sebenarnya. Oke. Di circle IKJ, bapak ibunya punya kelompok teater yang sering kerja sama gue juga. Jadi gue udah kenal Kawai dari agak lama. Ketika gue nulis ini kok gue nggak ya. Padahal ini cocok buat Kawai. Begitu di castingin, dikasih optionnya, oh bodoh gue kok nggak kepikiran ya. Dan benar begitu di casting langsung jadi. Oke. Jadi prosesnya sebenarnya pretty ya layered juga sih sebenarnya buat milih casting ya. Iya tapi mulus ya. Maksudnya nggak ada yang, kayaknya kita nggak ada proses yang, ini kayak gue takut ngejinx ya. Tapi kayak semua tuh fall in place Accordingly. seamlessly. Faithful ya, rasa Tawakal faithful ya. Gitu kayak. Ya mungkin karena gue nggak ngotot ya, maksudnya gue bukan yang, karena gue tahu gue dari pertama gue niatnya belajar, jadi gue nggak ngotot aku maunya ini, nggak gitu. Tapi semua ketika terjadi tuh cocok. Bahkan kayak misalnya pemilihan Ojan Sisi Tipsi gitu. Ya. Ojan tuh pernah sama gue, Itu dia pertama kali juga gak sih main dia film? bermain film Dia pertama. adik Pertama kali Wafda juga ya? kan? Dia Tahu adiknya kan? Wafda. Tahu. Gue tuh pernah kerja sama Ojan untuk sebuah pertunjukan rock opera Ken Arok di Synchronize Fest. Oke. Jadi dia main jadi pemeran Ken Arok. Gue yang ngedirect juga di situ. Jadi gue udah pernah bekerja sama sama Ojan. Meskipun gue sadar, oh Ojan ini sangat teatrikal gitu. Dia belum pernah diturunin ke film. Tapi pas lagi itu, kita butuh karakter yang seperti ini, abang-abangan yang memang streetwise gitu-gitu segala. Dengan pengalaman hidup Ojan, ini mah cocok. Dan benar begitu ditaruh, langsung Jadi. bahkan yang kayak Zulfa gitu-gitu, nemu di mana sih bang? Kok bisa sih ada yang kayak Bisa sih gini ada yang sih? kayak Ini dari mana? Ini lubang mana nemuin ini Orang begini? lain nih? kan acting kan gitu, ngomong Dari jalanan mana? apa acting gitu. Ini mah bener sehari-hari ngomongnya kayak gitu. Emang gitu dia. Emang kayak gitu Emang dia. gitu. Maksudnya Iya. ketemu tuh ya begitu kayak ini mah emang dia, ini mah main. Emang pemain. Iya. Berarti dia Break- depan break- kamera susah. effortless dong deh. Karena emang begitu kayak gini aja terus disyutingin gitu loh Dok, kayak. Oh iya. Gue gak sabar sih gitu. ngasih lihat ke kalian, tapi nanti kalian nilai sendiri deh. Asli, Maksudnya asli. itu tuh ada beberapa yang kayak nggak gue direct, dia melakukannya sendiri. Pemilihan diksi dia yang pilih sendiri sampai anjir bener lagi diksinya gitu, yang kayak ayo udah silakan deh jadi diri lu sendiri. Playing Pokoknya as ngomongnya himself, ini right? terus lalu gitu. Iya. Banyak yang kita gituin deh. Aku sebagai aku gitu ya. Gitu. Sebagai- Gak sabar deh gue nunjukin ke Seru teman-teman. seru nanti. seru seru. Kalau lu pertama kali ngelihat baca tentang si karakter ini, baca skripnya, lu perasaannya gimana? Kayak wah ini kayak gue belum pernah nih, atau kayak Ya lu tuh baca dulu baru mengambil keputusan, atau lu ambil keputusan dulu baru baca sih? Ngambil dulu sih. oh Nah, gitu. iya, lu gak Ngambil baca dulu. skripnya Nggak. dulu? Belum dikasih. Udah kali. Masa sih? Emang belum? Kayak belum. Yang sinopsis apa udah ya gue ya? Sinopsis gue udah kasih, tapi skrip memang belum. Kan? Iya kayaknya waktu itu skripnya juga belum ada deh. Belum selesai atau belum? Bahkan masih sinopsis ya. Iya. Berarti trigger utama lo apa? Saying yes. Yes. Kayaknya orang-orang yang terlibat di dalamnya sih kalau Oke. gue. Karena jujur itu jadi salah satu konsiderasi gue ketika ngambil project gitu. Terlepas dari skripnya ya tentunya gitu. Dan karakter yang gue mainin, tapi siapa yang ada di dalamnya dan visi apa yang mau dibawa gitu. Gue selalu ngerasa dari dulu gue tuh nggak pernah cuma jadi aktor yang oh ya udah I did my parts gitu, gue menjadi aktornya, mainin karakternya and then that's it gitu. Gue selalu ngerasa aduh gue tuh nggak pernah cuma jadi kayak gitu di dalam diri gue ya. Tapi gue juga peduli bagaimana film ini mau dikomunikasikan, siapa yang mau komunikasikan, arahnya tuh mau kemana. Jadi nggak pernah cuma jadi lepasan aktor gitu doang, tuh nggak pernah. Itu bukan gue gitu, dari dulu gue menyadari itu. Jadi begitu tahu yang terlibat Imaginary, Angin Segar, Pecahan Acara Hati, bukan pecahan sih, Iya. ya kan, Acara Subsidiarinya. Hati. Terus ada bos kreator di situ, gue tahu Seringai, gue tahu Om Kemot, Iya. director iklan, show director. Gue tahu ini adalah debutnya dia. Kayak gue selalu suka kerja sama sutradara debut. Gue udah dikasih tahu nama-nama ensemble cast yang sekiranya bakal jadi
partner juga di situ, partner scene Kristo gitu gua. udah ngomong ya. Salah satunya, udah lama gue selalu pengen kenalan dan main sama Kristo. Apa ini pertama kali? Pertama Ada kali. di satu Pertama project kali. bareng Kristo ya? Pertama kali. Oke. Dan pernah tuh gue sama Zulfa di Dilan, tapi sama Kawai sama Kristo sama Bang Ojan ini pertama kali. Pertama kali ya. Mm-mm. Oke. Jadi kayaknya dengan nama-nama ini aja gue udah lumayan sold gitu. Dunianya dunia gue, ceritanya tentang ketidakadilan dan gue gue sangat sama yang ketidakadilan tuh gue kayak gitu. Walaupun ini konteksnya berbeda gitu ya, tapi esensinya tetap sama. Jadi sebelum baca skrip aja gue udah gak punya banyak alasan buat nolak sih Oke. sebenarnya. Ditambah begitu adanya skripnya juga panjang waktu itu, kayaknya pas dikasih udah ngobrol belum jadi, ngobrolin lagi ini arahnya mau kemana. Udah yang ada gambar atau belum? Belum. Belum Pertama ya? kali belum Belum dikasih ada ya? gambar. Ini gue syuting pertama kali gue dapet skripnya horizontal miring. Karena sebelah kirinya skrip, sebelah kanannya storyboard. Gue bilang emang director iklan kalau bikin skrip beda. Enggak, full bro, full gue nonton filmnya tuh ada storyboardnya. Pakai storyboard artis lagi, no AI. Wow. Gila. Karena gabut. Jadi pas udah deal-dealan nih, udah ketemu castnya apa segala macam, lagi proses nulis skrip, agak lain 2 tayang, agak lain menyala pantik lagi tayang. lagi dan- syuting. Lagi syuting ya? Syuting apa promosi? Syuting. Syuting ya? Justru gue ketahan itu adalah pertama agak lain 2 lagi syuting, PS4-nya baru bulan apa. Jadi ada buffer time, gabut nih, tiba-tiba kita dikasih nih Bal baca. Kok miring? Terus buka gitu bro. Setiap scene ada storyboardnya. Habis gak ada kerjaan ngapain gue? Gitu. Gue Maksudnya kayak, kayak ini antara gak ada kerjaan sama niat sama ambi sama obses nih beda dikit. Semua kayaknya. habis nunggu All for agak lain syuting, PS4 masih lama anjing ngapainnya gambar gua. mantep banget. Gabut. Itu arsip gue sih itu. Ya teman maksudnya kalau itu karena gue yakin ya gue ngelihat beberapa proses yang dilakukan si Parasite, Bung Ho semua segala kan mereka berusaha ngedetailin kayak gitu. Gua dari latar belakang gua terbiasa bekerjanya scrutinize kayak gitu. Iya. Terus pas gue lihat di film kebanyakan nggak melakukan itu. Iya. Oke. Ya paling ada adegan-adegan special treatment. Adegan betul gitu-gitu lah. special treatment mereka akan punya blockingnya kayak apa, gambar apanya, tapi mostly nggak punya gitu. iya. Gua nggak terbiasa karena gua terbiasa visual, startingnya dari visual gitu. Mungkin karena gue biasa iklan ya. Jadi gue lebih comfortable ketika gue ada acuan visualnya. Plus gue pikir kalau gue kasih itu ke teman-teman langsung ngerti universe-nya kayak apa. Buat Sangat anak membantu. art, buat anak wardrobe, buat anak makeup semua langsung ngerti. Buat aktornya pun sangat membantu Iya itu. sih, ya. Sangat-sangat membantu. Kadang-kadang kita kan kalau syuting film nggak chronological order kan. Mhm. Kita nomor berapa dulu abis itu baru mundur gitu. Oh. Dengan adanya si storyboard itu tuh juga sudah sangat membantu kita membayangkan apa yang di Iya. titik mana terjadi. emotionally Iya, di iya, mana tuh iya, jadi iya, kebantu iya. ya kayak gitu ya. Walaupun itu memang tugas kita untuk nge-breakdown, tapi dengan adanya gambar storyboard yang jelas itu tuh oh ini yang terjadi tuh blockingnya kayak gini, dan blockingnya mirip banget sama yang akhirnya disyutingin. Iya Karena sih. akhirnya tim kamera juga ya kayak gitu. Udah tahu ya. Udah ada gambarnya kan, setnya dari shout out Mbak Dita Gambiro, Pak Diki Malan sebagai DOP, Mbak Dita. sama Mbak Iya, Dita Dita. production designer. Karena Dita kan adik kelas gue, jadi Oh, oke. I see. jadi emang itu again ke apa keroyokannya. Udah, tuh- ini film IKJ Bapak- ini. Bener-bener ya udah. Kalau Dita kan sama gue di Sendiri Pak ITB. Jadi Oh iya, maksudnya- ITB. Tapi maksudnya banyak gitu yang sama dia Bebaturannya deh itu. teman sama ini gitu lah gitu. Ini film kuliah lah gitu ya. Zeitgeist sih menurut gue, harapannya Zeitgeist sih. Saya Kayak guys, aja. Zeitgeist. Amin. Ponakan gue nonton 20-25 tahun lagi kayak gue nonton Janji Joni beberapa tahun lalu gitu kayak oh itu yang terjadi zaman itu gitu. Dulu yang bilangannya apa? Filmnya rasanya kayak era 2000-an gitu kan. Jujur ya, iya gue dari awal, tapi itu emang udah di kepala gue ya, gue kayak pelan-pelan kayak enggak, gue pengennya arahnya ke sana karena Tapi emang orangnya orang 2000-an. Iya, jadi iya, kan cuma maksudnya maksudnya kayak- pasti emang gitu terjadinya kan. iya betul, Jadi cuma kayak apakah ini revival ini enggak emang Capek, bro, umurnya gambarnya masih kalau- gitu Pak. tapi kalau gambarnya terlalu clean dan kamera lu terlalu bagus tuh kayak aduh capek Iya, gitu loh. Kayak, maksud gue gini, lu ngomongin kemiskinan struktural, lu ngomongin orang-orang yang ditipu sama sistem, sama elit, Iya. supaya mereka terus jadi miskin dan jadi bodoh. Harus mereka harus jadi copet. Terus lu pakai lensa bagus bro, kan aneh. Sebenarnya. Kita jadi kayak mocking, itu baru menurut gue poverty porn. Kayak lu akhirnya nggak bener-bener menjadi mereka gitu dan bener-bener ngelihat dari kacamata atau pun intended lensa mereka gitu, perspektif mereka gitu. Akhirnya yang kita pakai itu lensa jadul kan om. Itu Fokusnya sebenarnya tipis gitu-gitu. ya lensa yang nggak biasa dipakai untuk film lah. Iya. Jadi emang gue nyari karakternya Menarik supaya raw lebih kasar lah gitu. Terus lebih begitu- gritty lah ya, lebih gritty-nya gritty. dapet. Terus sama gue nggak kalau di yang gitu nggak pakai grip atau rig yang terlalu handheld semua. Ya. Jadi ada shakiness. Yes, logika gue adalah kalau lu mau ngegambarin suasana susah tapi gambarnya floatnya cantik kok kayak Nah, nggak cocok ya gitu. Maksudnya kayak
Gak jujur Ya. gitu. Poverty porn bener tadi Iya, jadinya. kalau lu memang menggambarkan itu ya lu ada di situ, lu ikut keringetan di situ, lu ikut jongkok di situ. Kok lu ikut susah miskinnya di situ, kok miskinnya sinematik gitu loh kayak Kok miskinnya indah gitu. kok miskinnya indah ada dulu sama kayak what kok indah gitu. Jadi kalau Apa kayak perfect days. ya, kalau itu mah benar-benar waktu itu gitu. Jatuh gitu kan ya kayak. Oke. Nah, Iya sih. speaking about the film, Bang Kemot sama Iqbal lu udah nonton filmnya? Hah? Sudah udah ngeliat. soalnya gini, kita suka ada podcast. Kadang ada salah satu cast datang, dia tuh belum nonton filmnya. Oh iya. Ya. Enggak, Itu kalau nonton di filmnya. kasus ini Iqbal tuh soalnya bahkan sampai offline grading semua ikut dia. Involve ya. Oh, oke. Nah, resultnya gimana, kalian puas nggak? Gue selalu bingung kalau tanya kayak gini. Ini dapat kesekian gue ditanya, gue bilang ini kalau gue yang jawab bias menurut gue. Kita ngerjain dari skripnya belum ada nu. Oke. Skripnya belum ada, pemain belum ketemu, ada semuanya jadi bla 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 syuting, grading, mixing, dari audionya masih belang bentong di paspor. Itu dialognya apaan? Orang teriak-teriak di paspor tadi pertanyaan lu di awal. Iya. Sampai akhirnya jadi kayak udah di clean up apa segala macam. Menurut gue kalau kita yang jawab tuh kayak gimana ya? Nah, lu Yang gue bisa jawab cuman ini terbaik yang kami bisa lakukan sekarang. Dan semoga niat baik dan kerja kerasnya nyampe. Itu sih. Happy kalau Tapi, nah, itu happy banget. Pokoknya kalau happy banget. Happy banget. Karena Cool. prosesnya mulus. ya. Semua sesuai yang ditargetin. Nah, acceptance orang gue gak bisa atur. Ya. Ya. Laku atau tidak gue gak bisa atur. Tapi kita akan usaha. Ya. Kita ya makanya kan sisanya usaha, tapi intinya kita gak bisa atur. Iya. Tapi paling enggak gue happy sama hasilnya. Yes, happy banget. Semua kerja kerasnya nyampe. Gue nggak bikin sesuatu yang gue harus berpura-pura gitu. Kayak persamaannya tuh kebanggaannya kayak rilis album. Bro, ini film ini mindset gue ini kayak nge-treat album sih. Iya benar, Promonya sama kayak gue juga promo gitu album sih. Jadi kayak gue rasanya tuh Building, kayak rilis album. Iya. Jadi kalau terutama di konteks Seringai, kita nggak akan rilis album kalau kita nggak happy sama hasilnya. Makanya kenapa Seringai 100%. rilis album tuh bisa jauh banget jaraknya. Album Seringai terbaru dari yang lama tuh 7 tahun jaraknya. Manajernya sih udah marah-marah. Ini gimana sih band mau apa sih gitu, nggak rilis. Tapi ya gitu, kita baru rilis, kita baru menghasilkan sebuah lagu kalau kita udah yakin sama lagunya dan happy. Nah, gue ngerasa gue bikin film ini juga gitu. Dari 2023 baru rilis 2026. 26. So be it. Iya. Tapi gue happy sama Long hasilnya. process. Enjoy all the process also kan. Ya, jadi Happy. orang suka atau enggak gue udah nggak peduli lagi, sama kayak orang suka album Seringai atau enggak gue nggak peduli. Ya. Tapi gue tahu gue bangga sama albumnya, Iya. sama seperti gue bangga sama filmnya. Yes sir. Enough said. Dan filmnya akan rilis tanggal 27 27 27 Agustus. Mulai mencopet. 1 bulan, 2 Kalau bulan lah. dari ya, hari bulan. kita syuting sekarang 1 bulan lebih lah. 1 Ya, bulan setengah ya, lebih, 1 bulan setengah. Satu Ya. bulan lebih lagi. Sebenarnya apa namanya hal kayak gitu tuh yang it's enough like to get us sold sih. Kayak maksudnya ketika orang-orang di balik layarnya aja mereka yakin sama apa yang mereka bikin. I mean that's like enough like for us to also want to see. Semoga ya, semoga. Ya. Soalnya ada juga kita pengalaman ngobrol yang kayak Apa nih? Apa? lanjut. Coba diulang lagi. Nanti ya guys habis ini. Oke, Bang Emot, jangan depan kamera. Oke, alright. Nah, ini gue agak nembak nih. Tapi kemarin tuh gue sempet ngupdate di story Bang Kemot Bal. Gue nggak sempet ngupdate di story Natap Layar. Kita besok mau podcast nih sama Bang Kemot sama Iqbal. Oke. Lo ada yang mau nitip pertanyaan? Oh, oke. Nice, oke. Ada Ada muncul yang nih. nanya. Banyak Ada dari ada audience questions gitu ya. Banyak. Oke. Beberapa ya. Gue Sikat, coba sikat. ini ya. Pertanyaannya sih banyak yang tadi kita udah tanya sebenarnya. Ya. Sebenarnya yang paling banyak dari semua pertanyaan Judul. masalah judul. Ya. Ya. Udah dijawab ya? Udah dijawab. Nah, gue tanya yang lebih kita yang lebih santai aja kali ya. Karena tadi yang heavy teknis kan udah semua. Oke. Oke. Pertanyaan pertama. ada juga yang nanya tuh, does the research include interviews with actual pickpockets? Itu Udah tadi udah dijawab dijawab, juga ya. kan? Iya. Ada yang ngomong kayak gini nih nggak nanya. We just want KKN bro. KKN ya guys Kasih ya. bahas that. Masuk KKN ya. Masuk KKN. KKN kita. Oh, Party KKN. kita, Oh, iya. gue KKN horor ya? Wah enggak. Sorry. Oh, maksudnya dikat program aja. kakak. Iya, program KKN kita. Iya. Ayo. Iya dong. Iya dong. oke. Iya dong. Let's go. Mantap ya guys Dan, ya. dan nanti kita Lock. pilih yang pernah mencopet yang boleh nonton KKN itu. Gimana? Gimik dari caranya? CV. Nah, ada pertanyaan simpel. Oke. Film 10/10 versi lu. Mantap. Fight Club. Ada yang sempurna hanya Allah. Fight Club. Fight Club.
Nggak ada Aduh. sempurnanya Allah. Ya Allah. Enggak, ya. Tapi gini. Gini. Gue gak bukan soal 10 of 10-nya ya, tapi lebih kayak favorite movie lah. Iya. Lebih kayak gitulah. Personal favorite. Personal favorite lah. Personal favorite. Fight Club. Kalau Gue Iqbal, tuh besarnya di era-era Fight Club, Trainspotting, Lock, Trainspotting Sorry, ama Fight keren Club itu banget sih. waktu initial rilis di cinema flop kan? Iya Flop. betul. Flop Iya. dan waktu di festival apa kayak di Boo Iya, gitu Iya, kan? flop benar, secara benar, box benar. office, flop secara tapi kemudian Perception. dia boomingnya di DVD. Iya. Jadi Iya. waktu itu Jadi cult klasiknya di situ berarti. jadi pendapatannya justru jadi cult klasiknya setelah jadi dibantai di Rilisnya, kritikus, Heeh. di publik diterima, Praise. dipersif, di praise. Oh. Udah gitu baru pas di DVD-nya naik, Oke. dan dia jadi Cult number classic. one, betul. Betul. One of the greatest film. Ternyata itu yang ngisi scoringnya Chemical Brothers ya? Asli. Dulu tapi namanya masih Dust Brothers ya? Enggak, sebenarnya sama, cuman itu kayak nama panggung berbeda Oh. aja. Tapi sebenarnya intinya yang bikin Chemical Brothers. Gila. Pecah sih itu film sih. Itu terus Lockstock. Nah makanya gue tuh sangat suka kriminal bodoh. Film kriminal bodoh tuh kayak belum banyak di sini menurut gue. Oke. Kalau contoh-contohnya kan kayak Snatch, terus Lock, Stock and Two Smoking Barrels itu tuh menurut gue mereka bisa ngegambarin dunia kriminal tapi in a light-hearted, fun, silly, sarcastic kind of way gitu. Nah itu yang gue coba absorb, bisa nggak ya gue punya tonality kayak gitu di sini? Karena menurut gue criminality kita tuh lucu-lucu. Mohon maaf nih ya kalau korban-korban, tapi kalau lo lihat berita-beritanya tuh kriminalnya gendam, dihipnotis lah, apa ya, terus yang Malingnya dijadiin Teletubbies kan? yang film pendek apa? Film Bisa pendek lah, apa yang bodoh banget. obat bius pentil? What? Tau gak lo? Enggak, gua Tiga belum kata tahu ya, lucu, belum denger. obat bius pentil. Lo nggak Gimana tahu itu? maksudnya? Yang filmnya Tumpal atau siapa sih? Tumpal. Jadi Jadi ada film, gue lupa film pendek, coba nanti ya netizen ya. Jadi film pendeknya berasal dari kisah nyata. Cewek minta diantar naik Gojek Oke. ke sebuah tempat sepi. Oke. Pas nyampe mau bayar, aduh saya nggak punya uang mas, gimana ya? Ya udah nih, isep aja pentil saya. Hah serius mbak? Iya benar. Terus adegan berikutnya emang dia benar-benar pentilnya dibuka, terus dia mau nyucup pentil gitu, pas lagi cup, pingsan deh. Karena udah dipakein obat. Pingsan, adegan berikutnya dia bangun di tengah hutan itu motornya hilang. Oke. Set, adegan berikutnya si ceweknya lagi makein obat bius ke pentilnya. Dan itu true story. Film pendek. Ada film pendek. Itu short film. Iya. Nah, Yasa tahu nggak? tapi tahu. tahu cerita ini kan? Ada soalnya berapa tahun yang lalu sempat heboh. Karena adegannya bener-bener dia ngeliatin pentilnya dan ada adegan nyucup pentilnya gitu. Only in Indonesia. Nah, maksud gue criminalities ini tuh sangat kearifan lokal. Dulu kalau lu tahu ada koran lampu merah, tahu gak sih? Yang mana yang lempar telur? Bukan, jadi koran lampu merah itu Koran, adalah ya, koran-koran acara di pinggir jalan yang isinya semuanya berita kriminal tapi headline-nya udah menjelaskan semua. Iya. Dia kemalingan, oh ternyata ditangkap sama ini nih, sial deh, nah gitu. Headline itu yang kayak gitu-gitu semua. Nah itu tuh kriminalnya bodoh-bodoh, Oke. nyolong bra lah, apalah. Nah itu tuh kearifan lokal yang gitu. Nah, Even kayak copet konser kan sebenarnya. exactly, copet konser gue nggak pernah nemu beritanya di luar. Kalau lu di luar, di Spanyol, di apa, beritanya adalah pencopetan di train, di pariwisata, Ya. di Prancis kan parah tuh. Tensione, pickpocket. Gak pernah gue dengar berita di festival apa Summer Sonic apa gitu di kecopetan, gue gak pernah denger kayaknya gitu. Emang kayaknya di Padahal sini. banyak Di sini. ini. Ya. Kearifan lokal, Bray. Iya, kearifan lokal, benar. Tapi kecopetan di konser tuh emang pasti kejadian dan deket banget. Di sini? Kakak gue udah 2 kali. Di sini? Kakak gue. Di sini apa di luar? Di sini. Di sini kan? Iya di sini, di sini. Ya di itu sini. maksud gue. Ini Jadi kayak Gue jual lagi apa yang sorry ya? Anjir. kakak lu, Kayaknya dijual juga sih tuh HP fix banget. kakak lu megang atau disakuin atau apa? Saku. Nah itu. Itu yang bikin Ya, agak makasih dah kalau kayak gitu. Itu gampang. langsung ya. Biasa dari Bang Emat Fight Club ya, yang paling Fight personal Club, iya. favorite. salah satunya That was the Trainspotting. Transporting, Transporting. Ewan McGregor ya. Gue juga ya. Lo apa, Bal? Iqbal. Aduh. Film 10 per 10 lo atau yang mungkin ya your most favorite? Most favorite, aduh nggak bisa satu sih gue. Tapi kayaknya barusan muncul banget Truman Show. Truman Show. Oke. Truman Show. Karena Ada ini Panjang. aneh, nggak banyak. Cuma dulu waktu gue kecil, gue SD, gue baru pindah ke Jakarta 2007. Nah di 2007 gue baru pindah Jakarta itu, gue somehow punya perasaan kalau
semua tuh kayak udah orchestrated, semua tuh acting Semua depan udah gue. diatur. Yes, jadi kalau Stage misalnya tuh. gue dimarahin nih sama bokap nyokap gue, Hmm. terus ada kakak gue, terus gue kayak ngambek gitu nangis ke kamar, gue kunci kamar, Hmm. gue ngerasa pas gue lagi nangis di luaran tuh mereka kayak kayak abis tuh cut, terus mereka tuh kayak Simulasi. gitu. Iya, Jadi gue kayak gue gak mau nangis orang mereka juga acting gitu. iya. Di sekolah gue dimarahin, gue dibully di sekolah, begitu keluar tuh kayak enggak, ini tuh semua tuh kayak enggak adegan gitu. Sampai gue nonton Truman Show, gue kayak bro, what? Ini dia. jadi gue punya kedekatan ya gara-gara itu. Halu. Selalu dari saudara kecil. Rasanya semua simulasi ya. Iya. Oke, berarti Truman Show. Truman Show. Fight Club. Oke, next question. Pesan buat para copet. Insaf, Bray. Udahlah. Apa ya? Semua modus lo akan terungkap di sini. Jadi udahlah. I feel you tapi udah kali ya. Iya. Yang lain aja deh. Gue ngerti tapi udahlah I feel gitu you ya. tapi udah Gue deh. berempati kok, tapi udah dong gitu. Oke, ini Di mau acara ini aja, di acara partai kalau lo mau nyopet jangan di konser gimana? Ntar gue kasih tahu di acara partai ini. Tadi kan pesannya buat copet yang kelas bawah. Maksudnya di grassroots copet lah ya kan. Ada pesan buat copetan di atas. Yang kelas atas, die motherfucker die. Ya kalau sobat kelas Dop. atas tonton Operasi Pesta Copet 27 Agustus. Oke, ini ternyata mostly question-question itu udah kita jawab semua tadi. Oke. Tapi ada satu pertanyaan terakhir. Oke. Literally ditanya nih sama salah satu followers. Apakah film ini bakal berpotensi menjadi film terbaik Indonesia di tahun 2026? Bro. What? Kita yang jawab, aneh banget. Gue punya jawabannya. Apa tuh? Silakan diplomatis, Mas. Jawaban gue adalah gue mendoakan penghargaan yang terbaik untuk semua tim yang terlibat. Oke. Karena gue ngerasa tim yang terlibat di project ini tuh effortnya gede. Dan kalau diperhatiin kalian membuka diri bahwa ini bukan cuma sekedar film komedi heist gitu ya. Bahwa sebenarnya detail-detailnya tuh worthy of praise menurut gue yang dikerjain sama semua. Dita untuk artistiknya itu menurut gue sangat menarik eksekusinya. Terus kalau lu mau ngomong production, directing, semua tim Astrada tuh gila banget kerjanya. Ngomong wardrobe, make up, looks tuh gue berani, begitu gue mengcompare beberapa yang berusaha ngeliatin kelas marginal gitu ya, gue berani head to head lah sama apa yang dia achieve sama anak-anak ini gitu. Editing wise, Mbak Alin, musik yang dibikin sama si Ken Amamar, Oh, yang edit Mbak Alin justru. Mbak Alin Alin justru justru yang ya. editnya, terus Mbak Alin kemudian musiknya, scoring dan seleksi bandnya dilakukan sama Ken Amamar, Jerapah. Jirapah. Oke. Yang mereka sering ngerjain juga buat Ali waktu itu. Oke. Dan kalau nggak salah kemarin di announce juga official soundtracknya Ipang. ya? Ipang. Ya. Ada 2 soundtrack, ada dari Ipang lagu baru sama lagu dia. Bale Nice. juga ngasih soundtrack. Jadi Gitu. bukan cuma peran ganda tapi Peran Triple. triple ya. nggak tahu deh, udah atur aja All bro, pokoknya around. all in bro. Iya. Tapi buat gitu, Operasi gue Pesta benar-benar Copet. mendoakan semoga yang di appreciate itu adalah tim yang terlibat, Ya. karena effort yang mereka kasih itu menurut gue keren banget. Oke. Semoga itu yang terpick up gitu. Kayak kalau filmnya menurut gue ya udah terserah lah. Betul, taste lah. Itu balik lagi ke selera. Mungkin yang bisa gue harapkan atau yakinkan adalah mungkin bisa jadi film ternekat di 2026. Film Ya. ternekat. Film Film ternekat. ternekat. Semua yang ada di sini menurut gue memberikan kenekatan mereka yang maksimal gitu. Sebagai aktor kami melakukan transformasi paling nekat. Yep. Sebagai produser pertama gue nekat mengemban amanah ini. Imaginary Director nekat. gue nekat bikin film kayak gini. PH gue Imaginary nekat ngeiyain bener. ide gilanya beliau. Pesta Poranya nekat ngeiyain untuk ngebuka akses-akses yang gak pernah dibuka sebelumnya dan membiarkan kita syuting di antara 100.000 orang selama 3 hari. Promonya kita juga nekat. Kita gak pernah melakukan promo ini dan mungkin film Indonesia pun tidak pernah berpromo seperti ini sebelumnya. Jadi semua tentang film ini nekat. Makanya gue rasa predikat film ternekat di 2026 ini bisa jadi pegangan buat gue. Film ternekat 2026. Nice. Operasi Pesta Copet. Pasti Pesta Copet. Oke. Well, Wow, very insightful. time's up. Banyak hal-hal dibocorin yang sebelumnya Yeah. nggak pernah dibocorin sama kalau orang yang datang ke sini. Well, rilis balik lagi teman-teman, kita ingatkan lagi ya, Yes. film Operasi Pesta Copet rilisnya 27 tanggal 27 Agustus. 27 27 Agustus Agustus. 2026 di Lock the bioskop. date. Yes, dan bakal ada announcement lagi, berarti akan ada
Kita rencananya akan ada trailer lagi. berikutnya yang akan kita rilis mungkin dalam waktu dekat sekaligus preskon ya. Iya, tergantung ini tayangnya kapan sih. Cuma kita banyak banget deh, kita punya banyak surprise guys, tungguin aja. Oke. Oke, itu dia Bal. Terima kasih Nata Thank Maya. you banget. Terima kasih. Sudah Tidak datang sabar ke podcast mengundang kita. kalian datang Terima kasih. dan Yes. menonton KKN film. ya. Semoga bisa KKN ya. Mau. Oke. Dialog nanti kita, Oke. kita Oke. announce kalau misalnya udah fix. Yes. Oke. Do it. Let's go. Oke, good luck untuk rilisnya bulan Terima depan. kasih, terima kasih Oke. Nata Pelayan. Sip. Kawan-kawan, thank you. See you guys in the next episode. Bye. Bye bye.